Selamat siang, perkenalkan nama saya Johnson Wilson Manulang. MPM saya 19 10 22 187. Saya dari kelas C. Dalam memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum yang diberi 5 materi yang dibahas salah satunya. Saya akan membahas satu dari 5 materi tersebut yang bertemakan yaitu filsafat hukum secara umum. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan apa yang dimaksud dengan filsafat hukum secara umum, terlebih dahulu saya akan membahas tentang filsafat itu sendiri. Filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang sering disebut dengan filosofia. Kata filosofia sendiri berasal dari dua kata yang memiliki arti berbeda, yaitu Sophia dan Sophos. Sophia diartikan dengan cinta dan persahabatan, sedangkan Sophos adalah hikmat dan kebijaksanaan. Sederhananya saya mengartikan filosofia adalah cinta akan hikmat dan kebijaksanaan. Berikutnya pengistilahan filosofia sendiri pada sejarahnya pertama dikemukakan oleh tokoh yang bernama Herakleitos pada tahun 540 sebelum Masehi. Tetapi ada juga yang mengatakan tokoh yang pertama yaitu adalah Pythagoras. Berikutnya saya akan memaparkan materi tentang beberapa pendapat para ahli tentang filsafat. Yang pertama yaitu Pythagoras. Pythagoras berpendapat bahwasanya filsafat dapat dibagi menjadi 3 tipe manusia. Yang pertama mereka yang cinta kegiatan, yang kedua mereka yang mencintai kesenangan, yang ketiga mereka yang mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Pythagoras sendiri adalah di sini kedudukannya adalah kebijaksanaan dalam keagamaan, di mana dalam hal kebersamaan. Berikutnya adalah dari Plato. Plato sendiri berpendapat bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari kebenaran dan kepastian. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat berbeda dengan dua ahli tersebut. Immanuel Kant berpendapat bahwasanya filsafat adalah dasar ilmu bagi segala ilmu pengetahuan. Dari 3 pendapat para ahli tersebut, saya menarik kesimpulan bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang mencakup dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Dan filsafat itu adalah ilmu yang berpikir secara mendalam dan luas. Berbeda dengan ilmu lainnya yang hanya terfokus dalam satu objek. Sedangkan filsafat itu sendiri menyangkut banyak objek pengetahuan. Berikutnya sebelum saya masuk ke dalam materi filsafat hukum secara umum, saya akan menjelaskan juga secara singkat apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Kita sering mendengarkan kata hukum. Kata hukum itu sendiri adalah sering orang mengatakan adalah sebuah aturan. Dan hukum itu sendiri banyak yang berpendapat hukum dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara atau juga individu ataupun perorangan yang memiliki kekuasaan ataupun kewenangan dalam membentuk suatu peraturan atau hukum di wilayah tertentu. Berikutnya, filsafat hukum memiliki 2 sinonim, yaitu filosofi dan philosophy of law. Filsafat hukum itu sendiri awal mulanya berasal dari hukum adat, di mana para filsuf berpendapat bahwa
hukum adat dengan hukum positif yang kita akui dan kita pakai saat ini tidak berbeda jauh. Baik itu dalam pengaturannya dan pelaksanaannya. Bila dalam hukum adat, hukum tersebut tidak tertuang di dalam undang-undang ataupun hukum yang tertulis, tetapi hukum adat lebih mengandalkan suatu etika atau tingkah laku yang menjadi suatu kebiasaan, yang dimana kebiasaan itu membentuk sebuah aturan secara alamiah. Berbeda dengan hukum positif. Hukum positif itu dikatakan hukum ataupun perbuatan tersebut dikatakan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut telah dituangkan dalam peraturan ataupun perundang-undangan. Dari situlah para ahli beranggapan bahwasanya hukum positif yang kita pakai saat ini harus seperti hukum adat pada masyarakat zaman dulunya, di mana hukum itu dapat menyesuaikan diri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan hukum positif, karena hukum positif seringkali tidak mengatur suatu perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat atau keadaan sosial. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat hukum sebelum saya menjelaskan lebih dalam. Filsafat hukum dapat dikatakan sebagai pengaturan tingkah laku dan etika manusia. Yang dimaksud tingkah laku dan etika manusia di sini adalah karena filsafat itu adalah ilmu yang cakupannya luas, bukan hanya sekedar mengatur tingkah laku manusia, tetapi filsafat juga bagian dari kehidupan masyarakat dan kebudayaan, di mana hukum juga harus mengikuti kebiasaan dan fenomena keadaan sosial. Filsafat hukum sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu filsafat logika, filsafat teoritis dan filsafat praktis, dan filsafat teoretika. Filsafat teoritis ini seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, yang dimana Immanuel Kant berpendapat bahwasanya filsafat itu adalah dasar ilmu dari segala pengetahuan. Karena filsafat teoritis ini mencakup ilmu fisika, matematika, dan metafisika. Sedangkan filsafat praktis yaitu mengatur tentang etika, ekonomi, politik. Etika itu mencakup hukum. Etika di sini yang diatur adalah tingkah laku kita dalam bermasyarakat, bernegara, dan menjalankan kehidupan. Apabila tidak ada etika, akan kacaulah hidup ini. Sama halnya dengan hidup di hutan rimba. Berikutnya yaitu logika. Filsafat hukum juga menggunakan logika, di mana hukum itu harus dapat dipahami dan dimengerti semua orang, sehingga filsafat hukum menjawab kebutuhan dari pembentukan hukum atau perundang-undangan itu melalui filsafat. Karena setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki kriteria filsafat atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam suatu daerah tersebut dalam pembentukan peraturan atau perundang-undangan tersebut. Dan filsafat hukum juga menggambarkan tentang kebebasan hukum itu sendiri, di mana hukum itu tidak hanya monoton terhadap suatu yang diatur atau diperundang-undangkan, tetapi hukum itu juga harus berkembang sesuai dengan keadaan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu filsafat dan hukum itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena filsafat merupakan bagian dari hukum dan hukum adalah bagian dari filsafat. Sekian dari hasil paparan presentasi saya tentang materi filsafat hukum secara umum. Terima kasih.